Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwan wal akhwat wat tullab wat talibat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Wa nashkurullaha ala kulli ni'matillahi syukran katsira wa an'ama Allahu alaina ni'matal Islam wal iman wa ni'matan ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah dengan sebesar-besar rasa syukur kita kepadanya. Demikian pula kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang telah diberikan kepada kita berupa nikmat iman, nikmat di atas dinul Islam, dan yang tak kalah pentingnya nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana nikmat ini mengalahkan dari seluruh nikmat duniawi yang telah Allah taala berikan kepada kita. Ingatlah selalu keimanan yang telah Allah taala berikan kepada kita. Ingatlah selalu Islam yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita dilahirkan di atas Islam, walhamdulillah, ataupun sampai saat ini Allah masih menjaga kita di atas Islam, terutama di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja mengingat nikmat ini, maka dia tidak akan kecewa ketika nikmat dunia tidak dia dapatkan. Saya ulangi, siapa saja yang senantiasa mengingat nikmat Allah yang ini, nikmat iman, Islam, dan di atas sunnah, maka niscaya dia tidak akan kecewa ketika nikmat dunia itu tidak dia dapatkan. Karena enggak dapat nikmat dunia itu tidak diancam neraka. Tidak dapat bagian nikmat dunia enggak diancam neraka. Tapi kalau enggak dapat nikmat iman, enggak dapat nikmat Islam, enggak dapat nikmat sunnah, ini terancam neraka. Dia tidak merasakan kenikmatan dengan imannya, dia enggak merasakan nikmat dengan Islamnya. Hati-hati, itu alamat, ya, dia akan terseret kepada neraka. Tapi kalau enggak dapat nikmat dunia, percaya dan yakinlah, enggak ada ancamannya masuk neraka orang enggak dapat nikmat dunia. Ya. Karena Allah tidak pernah mengancam orang-orang fakir, miskin, kemudian diancam gara-gara fakirnya, gara-gara miskinnya ahli nar. Orang yang enggak punya harta ahli nar, enggak ada. Tapi yang enggak punya iman, punya Islam, ya, tidak punya amal saleh, bermaksiat kepada Allah, tidak beriman kepadanya, maka inilah yang diancam di dalam api neraka. Taib, agar kita mengingat nikmat yang paling besar yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, bukan nikmat dunia dan seisinya, tapi yang paling besar nikmat Islam ini. Kita lanjutkan tafsir Juz'il Ammah
tafsir juz'i 30 min suratil lail min al-ayatil ula hatta 21. Surah Al-Lail dari ayat yang pertama sampai 21 kita sudah bacakan ayat per ayat dari surat Al-Lail beserta makna kalimat per kalimat serta i'rab ringannya, dan sebagian dari makna kalimat yang dituliskan oleh penulis dalam tabel ini udah kita bacakan ya insyaallah. Intinya kita sudah memahami insyaallah kalimat per kalimat yang ada di dalam surat Al-Lail dan penjelasan ringkasnya. Kita lihat tafsir yang dibawakan di dalam buku ini yang disimpulkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah. Beliau berkata, as-su'al waddih ma'na qawlihi ta'ala wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Coba jelaskan apa makna firman Allah Ta'ala wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Kita sudah sebutkan di awal atau sebelumnya pada pekan yang lalu bahwa huruf ma di sini bukan manafi, bukan ma untuk menafikan. Tapi ma di sini bermakna ma isim mausul, bermakna allazi. Wallazi khalaqa dzakara wal unsa. Wawnya itu tetap mengikuti ya waw atof tarkib qasam, mengikuti tarkib sumpah ya. Demi zat yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kan diawali dengan wal-laili idza yaghsha, sumpah itu qasam, tarkib qasam, susunan sumpah. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla walladzi khalaqa dzakara, dan demi zat yang telah menciptakan dzakar yaitu laki-laki dan unsa, perempuan. Baik. Apa maknanya? Wallahu a'lam, kata beliau. Maknanya wallazi khalaqadz dzakara wal unsa. Nah itu dia, allazi maknanya. Ma di situ bukan ma penafian. Bukan seperti seorang mengatakan wa ma anta wa ma ana bisariqin misalnya. Aku bukan pencuri. Ma itu bisa bermakna nafi. Tidak seperti ma itu. Nah, dalam bahasa Arab memang ma itu banyak maknanya ya. Bisa ma isim mausul, ma nafi dan yang lainnya. Wa qala akharun, berkata yang lainnya, innallaha subhanahu wa ta'ala aqsama bi khalqiz zakari wal unsa, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah bersumpah demi penciptaan laki-laki dan wanita. Ini sungguh ciptaan yang menakjubkan ya. Masya Allah. Kita bisa beda gitu diciptakan manusia itu ada laki-laki dan perempuan dan ada ciri khasnya. Kalau kita mau bertafakkur terhadap ayat Allah ini, ayat kauniyah namanya, penciptaan, niscaya kita akan ya terheran-heran dan akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang lurus fitrahnya. Karena melihat manusia laki-laki perempuan dengan perbedaannya itu Masya Allah, dan ada persamaannya. Karena sama bisa jalan, bisa ngomong, bisa dengar, bisa lihat, bisa berpikir, sama. Ya, tapi ada perbedaan-perbedaan yang Allah Ta'ala berikan dari keduanya. Yang satu haid, yang satu tidak, yang satu hamil, yang satu enggak, kan begitu. Ya, punya perbedaan. Nah, ini menakjubkan. Nah, Allah Ta'ala bersumpah dengan penciptaan zakar wal unsa ini. Fal makna, adapun maknanya wa khalqi dzakari wal unsa, seakan-akan Allah Ta'ala bersumpah wa khalqi, ya, ini seakan-akan seperti itu, wa khalqi, demi penciptaan laki-laki dan perempuan, seperti demi malam apabila dia telah menyelimuti, demi siang apabila dia telah tajalla, telah menerangkan, menjelaskan, ya, wa khalqi dzakari wal unsa,
demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Wallahu ta'ala a'lamu. Berikutnya kata beliau, soal, hal sahhal isnadu bi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a wadh-dhakara wal untha. Apakah sahih sanad qiraah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca hanya sebatas wadh-dhakara wal untha di mahdzuf. Mahdzuf ma sama khalaqonya. Ya, dalam bahasa Arab itu sering di mahdzuf, dihilangkan supaya enggak terlalu capek nyebutkannya, tapi udah paham. Sama seperti antum ketika menyebutkan syukron, itu ada yang mahdzuf. Aslinya apa? Ashkuruka syukron. Ashkurukanya itu dibuang, fi'il sama maf'ul bihnya. Yang dimunculkan adalah maf'ul mutlak, syukron saja. Nah, kan begitu. Sering kita syukron. Terus jawab antum apa? Afwan. Afwan itu ada yang dibuang juga. Afauta anka afwan. Nah, itu afautu anka afwan. Itu dibuang. Afautu ya anka, disisakan afwan. Nah, ini sudah biasa. Jangan bingung. Dalam berbahasa Arab itu sudah biasa. Syukron, afwan. Kalau ditanya syukron itu apa i'rabnya? Nah, jangan bingung. Syukron itu i'rabnya aslinya ashkuruka syukron. Dibuang fi'il sama maf'ulnya, ya, maf'ul bi disisakan maf'ul mutlaq. Baik. Dan banyak itu dalam Al-Qur'an, hani'an, mari'an dan yang lainnya. Haqqan 'alal mu'minin, haqqan. Nah, itu ya. Seperti itu. Baik. Nah, ada sebuah sanad. Apakah sahih sanad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sanad qiraah, bahwa Nabi pernah membaca wadh-dhakara wal untha wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wadh-dhakara wal untha. Sahihkah sanad qiraah ini? Ya. Kata beliau, biduni zikri wa ma khalaqa, yaitu tanpa ada penyebutan wa ma khalaqa. Sahihkah sanad qiraah seperti ini? Beliau mengatakan na'am. Sahhal isnadu bidzalika fi sahihaini. Sanad qiraah seperti ini, yang ini maksudnya, tanpa penyebutan wa ma khalaqa, ini sanadnya sahih, ada dalam Bukhari dan Muslim. Ya, tapi jangan dibacalah di Indonesia. Ya, nanti antum dikira. Kecuali memang betul antum sudah dapat sanad, enggak apa-apa. Ya, tapi jangan cuma sanad satu ayat saja gitu. Dapat kok di Bukhari gitu ya, satu sanad, satu ayat. Dapat satu ayat itu. Ya, dapatnya minimalnya itu full satu surat, ya, bersanad. Yaitu min tariqi Alqamah, dari jalur Alqamah. Dia berkata, qala dakhaltu fi nafarin min ashabi Abdullah Asy-Syam fasami'a bina Abu Darda. Kata Alqamah, aku pernah menemui satu rombongan dari sahabatnya Abdullah Asy-Syam. Abu Darda mendengar ucapan kami, pembicaraan kami, ataupun bacaan kami yang dimaksud. Fa'atana, dia pun mendatangi kami, Abu Darda, sahabat Nabi. Kata Abu Darda, afikum man yaqra, adakah di antara kalian yang ahli qiraah? Nah, ya, yang lebih aqra, yang lebih bagus qiraahnya, lebih banyak hafalannya, lebih kuat hafalannya. Faqulna, kami pun mengatakan na'am. Iya. Qala fa ayyukum aqra? Maka Abu Darda bertanya lagi, siapa di antara kalian yang paling aqra? Kalau dulu masyhurnya itu bukan hafid ya, sekarang aja hafid. Dulu ya, yang dipahami para sahabat, di kalangan para sahabat, kemudian berikutnya tabi'in, atba'ut tabi'in, itu qari, paling aqra, paling qari. Penyebutan qari itu bukan cuma bisa baca, ya, tapi faham Al-Quran. Dia hafal, faham,
mana di situ ayat-ayat yang memang satu dan yang lainnya beda bacanya, ya, tafsirannya. Nah itu disebut qari, ya, itu disebut qari pada waktu itu. Belakangan ini disebut hafid, tidak qari lagi, karena difahami qari itu hanya bisa baca aja, yang bisa melantunkan Al-Quran saja, ya. Baik, maka Abu Darda pun berkata, fa ayyukum aqra, siapa yang paling aqra? Fa asyaru ilayya, maka mereka pun memberikan isyarat kepadaku. Langsung tunjuk, nih, nah, gitu ya. Ini, dia menunjuk Alqamah. Ditunjuklah Alqamah, faqala, maka Abu Darda pun mengatakan, iqra, baca. Faqara'tu, maka Alqamah pun mengatakan, aku pun membaca surat Al-Lail ini. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wal dzakara wal unsa. Maka dia qala, ya, Abu Darda langsung berkata, anta sami'ta min fayyi sahibik, kamu dengar bacaan itu langsung dari mulut gurumu, ya, sahibik maksudnya guru, maksud. Kamu dengar baca seperti itu langsung dari mulut gurumu? Qultu na'am, iya, dari guru saya begitu. Enggak ada wa ma khalaqa, langsung wa dzakara wal unsa. Qala Abu Darda, maka Abu Darda pun berkata, wa ana sami'tuha min fayyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama, aku juga telah mendengar ayat itu langsung dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa haula'i ya'buna alaina, tapi orang-orang menolak qiraah saya. Ya, menolak qiraah saya dengan dibuangnya wa ma khalaqa. Nah, seperti itu. Dahulu juga sudah sering terjadi beberapa kali di masa Nabi berdebat di antara sahabat karena berbeda dialek, ya, berbeda qiraah, dan Nabi membenarkan dua-duanya. Makanya sampai sekarang ada namanya qiraah sab'ah, qiraah asyrah gitu ya, dengan dialek yang berbeda-beda tapi pada hakikatnya sama. Taib. 6. Itu yang penting terutama bagi yang masih muda-muda seperti ini, ya, yang masih muda gini, konsentrasi fokus di Al-Quran. Kalau yang udah mbah-mbah udah tua nggak mungkin, paham lah, udah tua itu denger raja kan begitu. Dia masih muda-muda, ya, konsentrasi di Al-Quran itu, selesaikan Al-Quran. Ya, kalau kita umumnya yang hafaz lah saat ini kan. Nanti setelah itu baru berpindah lagi yang qiraah waros, yang qiraah yang lainnya, mengambil sanad. Masya Allah, ya, itu hal yang baik insya Allah di dalam menjaga Al-Quran, kecintaan terhadap Al-Quran. Tapi berikutnya, dan itu memang butuh waktu yang panjang, ya, bukan waktu yang ringkas. Belajar itu, menuntut ilmu itu nggak ringkas, nggak sebentar. Saya pribadi saja masih menganggap diri ini masih thalibul ilmi, ya, orang-orang aja nggak tahu kenapa manggilnya ustaz. Kalau saya pribadi masih menganggap diri saya adalah penuntut ilmu, masih cari ilmu, masih cetek bahasanya, ya, masih cetek sekali. Jangan pernah kita menganggap ilmu kita itu sudah segunung. Tidak ada ilmu kita dalam agama Islam ini belum ada apa-apanya dibandingkan, ya, para ulama. Ya, jadi terus semangat belajar. Kapanpun itu semangat belajar. Lulus dari sebuah lembaga bukan berarti selesainya kita belajar. Nah, itu salah paham. Habis itu udah. Ya, kalau bisa sebanyak-banyaknya kita lulus dari berbagai lembaga pendidikan agama khususnya. Bermajelis di para ulama, selesaikan di ulama A, B, C kalau bisa, ya. Tapi kalau antum keburu udah nikah, ya sudah, ada kewajiban baru, ngurus istri sama anak. Dan harus berpikir usaha, cari fulus untuk ngasih makan. Tapi kalau masih sanggup, ya maka nanti dulu. Kalau masih muda, kan begitu. Belajar dulu, selesaikan dulu. Tapi biar maksimal. Ya, bukan berarti wah, menikah itu kan sunnah Rasul. Iya, belajar juga sunnah Rasul. Ya, tergantung, bagi masing-masing orang berbeda-beda. Bagi yang sanggup, ya itu insya Allah lebih fokus, menunda dulu menikah gitu ya,
tunda dulu. 6. Berikutnya kata beliau, pertanyaannya, soal aqsamallahu subhanahu wa ta'ala bil-laili idza yaghsha. Allah Ta'ala bersumpah dengan menyebutkan wal-laili idza, bukan bil-laili, salah cetaknya, wal-laili idza yaghsha, demi malam apabila dia menyelimuti. Fama huwa jawabul qasam, mana jawab sumpahnya? Pernah kita bahas ya, ada namanya jawabul qasam, ada jawab syarat, ada jawab qasam, jawab sumpah. Jawabuhu huwa qauluhu ta'ala inna sa'yakum lasyatta. Ya, jadi sumpah Allah Ta'ala itu, kemudian jawabnya, jawab sumpah itu artinya ini sebenarnya yang ingin difokuskan, gitu ya, yaitu tentang usaha kalian. Inna sa'yakum lasyatta, sungguh usaha kalian itu berbeda-beda. Nah, orang yang faham tarkib qasam, dia akan berusaha mencari apa sih jawab sumpahnya itu. Sama seperti orang bersumpah misalnya, demi Allah, dia misalnya mengatakan wallahi aku tidak akan mendatangi tempat itu. Nah, itu jawabnya. Nah, gitu ya. Demi Allah aku akan melakukan ini. Nah, itu jawabnya. Nah, ketika Allah Ta'ala bersumpah seperti ini, panjang kan biasanya sumpah Allah Ta'ala itu panjang gitu ya, seperti dalam surat Asy-Syams yang udah kita bahas. Itu berapa kali Allah bersumpah, ternyata jawab sumpahnya adalah tentang manusia yang mensucikan jiwa dan yang mengotori jiwanya. Ya, ini juga pada surat Al-Lail. Jawab sumpahnya Allah Ta'ala ingin menyebutkan inna sa'yakum lasyatta, sungguh usaha kalian itu beda-beda. Jadi enggak sama. Usaha manusia itu enggak sama semua. Hasil juga pastinya berbeda karena usaha jenisnya juga beda. Laki-laki ada yang perempuan, laki-laki perempuan juga kekuatannya berbeda, ininya berbeda, itunya berbeda. Usaha kalian juga berbeda-beda, sehingga ada yang memang lebih banyak hasilnya dan dia menjadi kaya, ada yang biasa saja, tidak dibilang kaya, tidak dibilang miskin. Ya, ini dalam urutan kehidupan manusia gitu ya, bukan pandangan syar'i. Artinya dia enggak dibilang kaya raya juga, tidak dibilang miskin sampai fakir betul-betul miskin sekali, tengah-tengah lah. Ya, kata orang menengah ke samping. Ekonomi menengah ke samping kan? Ada kan ekonomi menengah ke atas, menengah ke bawah. Ada yang menengah bertahan di tengah saja. Baik. Jadi itu dia, inna sa'yakum lasyatta. Itu jawab sumpahnya. Dan realitanya seperti itu. Kita dapati usaha manusia itu berbeda-beda. Ada yang usaha dalam kebaikan, ada dalam keburukan. Usaha dalam kebaikan juga berbeda-beda. Berikutnya, soal qauluhu ta'ala fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang-orang yang a'ta, memberi, wattaqa, bertakwa. Ya. Seperti yang sudah kita bacakan. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ya, yusra itu merupakan mu'annas dari aisar, paling mudah. Nah, itu ya, dikasih cara jalan amal yang paling mudah. Orang-orang kesusahan melakukan itu, dia enggak mudah. Adakah seperti itu? Ada. Banyak kita dapati seperti itu. Sebagian orang, aku kok susah sekali melakukan ini, aku sulit sekali melakukan ini, tapi dia kok enak saja, gampang saja. Nah, itu dia. Ya, buah dari kebaikan akan membuahkan kebaikan yang lebih baik dan lebih mudah. Taib, a'ta madza wa atqa madza? Apa makna a'ta? Apa makna atqa? Kata beliau, a'tal mala fi sabilillah. Adapun orang-orang yang memberi, yaitu orang yang memberi harta di jalan Allah. Ya, orang yang gemar memberikan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti kita dapati sebaliknya. Allah mengatakan wa amma man bakhil. Adapun orang bakhil, ya ini orang yang tidak mau memberi di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Wattaqa maknanya adalah wattaqallah, orang yang bertakwa kepada Allah, wajtanaba maharimahu, dan ijtinabu maharim, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Jadi ketakwaan itu, cara memahaminya, cara memahami ketakwaan itu supaya dia bisa kita ukur merupakan takwa yang tinggi, sejauh mana seorang itu mampu menjauhi berbagai macam larangan. Ya, sampai larangan yang makruh sekalipun ketika dia jauhi itu semakin tinggi takwanya. Nabi itu begitu mengukurnya. Bukan hanya dibatasi dengan perintah, melaksanakan perintah saja. Ya. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ittaqi maharimallah takun a'badan nas. Takutlah engkau terhadap apa yang sudah diharamkan oleh Allah, kau akan menjadi manusia yang paling bagus ibadahnya. Nah itu dia. Kau akan menjadi manusia yang paling bagus ibadahnya. Jadi manusia yang paling bagus ibadahnya, dan kita kan diperintahkan untuk beribadah. Nah, cara beribadah yang paling bagus, yang paling tinggi, tatkala seorang mampu menjauhi hal-hal yang diharamkan. Apa yang dilarang oleh Allah itu berhasil, mampu dia jauhi semua, maka ini orang yang paling bagus ibadahnya, kata Rasulullah. Jadi menjauhi larangan itu ibadah. Enggak merokok, ya kan? Ibadah itu. Ya, menjauhi yang haram, yang terlarang. Enggak merokok, enggak buat jahat sama orang, enggak menzolimi orang lain, enggak mencuri, enggak merampas harta orang lain. Makanya sikap warok. Tahu sikap warok ya? Warok adalah kehati-hatian dalam hal harta. Ya, sampai-sampai seorang ulama memberikan contoh warok itu, seorang yang pulang dari masjid, dia ingin ke rumah, dia teringat ada 1 dinar punyanya tinggal di masjid. 1 dinar tadi milik saya ketinggalan di masjid waktu duduk atau apa. Dia datang ke masjid, dia dapati ada 1 dinar itu. Tapi kan dinar dulu tak bertanda, tidak ada nomor siri ya kan. Lalu dia berpikir, barangkali ini dinar milik orang lain yang tertinggal juga. Sudah dia tinggal, dia pergi. Ini warok namanya, hati-hati. Dia khawatir mengambil milik orang lain, padahal kemungkinan itu juga punya dia, dan memang benar punya dia hilang, ketinggalan, dan dia ingat di masjid tadi tinggalnya. Waktu dia ke masjid ada 1 dinar. Namun dia berpikir bahwasanya bisa jadi ini dinar orang lain yang tertinggal juga. Ya sudah, biarkan saja. Ini warok namanya. Ya. Dan sikap kewaroan ini sudah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung dia praktekkan, bukan untuk beliau saja, langsung untuk cucunya. Ketika cucunya mendapatkan 1 butir kurma. Ingat hadis ini? Ya. Ketika cucunya Hasan, ya, saya ingat itu Hasan atau Husain, Hasan mungkin itu, mendapatkan 1 butir kurma yang terjatuh di tanah, ya, di rumah Nabi. Ada 1 butir kurma diambil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan cis, ya, kih, kata Rasulullah. Irmiha, lemparkan itu. Ya, tidak tahukah kamu bahwasanya keluarga Muhammad tidak boleh makan harta sedekah? Ya, sebenarnya kata para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memastikan itu harta sedekah. Orang 1 biji kok tercecer. Tapi begitulah sikap warok. Bisa jadi itu adalah kurma sedekah yang kita keluarga Muhammad, lihat cucunya Hasan, diharamkan makan harta zakat dan sedekah, enggak boleh. Hadiah halal bagi Nabi, hadiah. Sedekah enggak. Untuk anak-anak loh, tidak seperti kita. Wah, anak-anak enggak usah dilarang. Anak-anak enggak apa-apa. Masih anak-anak kok, belum balik. Enggak ada. Nabi enggak ada mendidik seperti itu. Ya, kalau memang itu perkara yang terlarang, larang anak itu. Jangan dibiasakan melakukan larangan. Ya, anaknya mukul anak orang lain, enggak apa-apa, masih anak-anak. Loh, dinasihati. Tidak boleh menzolimi orang
lain, jangan pukul anak orang lain. Nah, balas diganti, seharusnya kamu sayangi. Nah, gini iya sayangi. Nah, begitu. Jangan salah kan begitu, itu kesalahan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah melatih anak-anak sekalipun, dilatih bersikap wara'. Padahal kata para ulama, beliau tidak pastikan itu harta sedekah. Kan tidak pasti itu, tercecer gitu ya, di tanah gitu. Diambil, bahkan dalam satu riwayat udah dimasukkan ke dalam mulut Hasan. Gitu ya. Kata beliau, kih, itu bahasa Arab. Kih itu ya kayak kita lepeh. Nah gitu ya, lepeh. Gitu ya. Bon, nggak tahukah kamu kita ini keluarga Muhammad haram makan sedekah. Diajari keharuman. Supaya apa? Supaya cucunya ini menjadi manusia yang paling bagus ibadahnya, supaya paham dia haram. Perkara haram itu harus difahamkan dari kecil. Ini haram, itu haram nak, itu nggak boleh. Ya. Kalau bertentangan dengan pendidikan orang-orang barat, ya wajarlah kan begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu pendidikan kita dalam Islam. Taib, ya, inna sa'yakum lasyatta. Ini fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna dan seterusnya. Ya, ini makna wattaqa, bertakwa adalah kata beliau wajtanaba maharimahu, menjauhi yang diharamkan. Berikutnya soal mal muradu bil husna. Ya, lalu gimana lagi kalau kita menemukan barang berharga dan itu memang bukan milik kita? Nah, itu lebih lagi ya waroknya. Jangan sampai sudah miliki aja lah. Ya. Selanjutnya kata beliau, soal mal muradu bil husna fi qoulihi ta'ala fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Apa makna al husna? Apa makna al husna di dalam wasaddaqa bil husna? Jangan dianggap itu maknanya asmaul husna. Ya, gitu ya. Bisa jadi, tapi tidak dibatasi dengan al husna di situ dengan satu saja. Makanya di sini beliau menyebutkan li ahlil ilmi fi tahdidiha aqwal. Ahlul ilmi, para ulama membatasi ataupun menjelaskan makna al husna itu dengan beberapa pendapat. Ahaduha, pendapat yang pertama, ada yang mengatakan annal murada bil husna wa'dullahi azza wa jalla. Ada yang mengatakan makna al husna adalah janji Allah. Janji Allah bi annahu sayukhlifu 'alal munfiq. Allah taala berjanji bahwa Dia akan melipat gandakan orang yang berinfak. Pahala orang yang berinfak itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Nah, itu makna al-husna. Dan dia membenarkan al-husna, yaitu melipat gandakan pahala. Itu bermakna pahala. Al-husna ada yang memaknainya adalah pahala Allah, ya, dari Allah, janji dari Allah memberikan pahala bagi orang-orang yang berinfak. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Saba, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan apapun yang kalian infakkan, ya, wa ma anfaqtum min syai', apapun sedikit pun yang kalian infakkan di jalan Allah, maka Dia akan melipat gandakannya dan Dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Tidak ada satu hari di pagi hari seorang hamba melainkan ada dua malaikat yang turun dan dia akan berkata, dua malaikat tadi akan berdoa, ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak, ya, pahala yang berlipat ganda. Kemudian malaikat yang satu lagi berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran, ya, atau tahanlah pahala, binasakanlah harta orang yang tidak memberikan infak. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah,
berikan talaf. Talaf itu kebinasaan ya, kehancuran harta orang yang mumsik, orang yang menahan hartanya, nggak mau infak. Nah itu. Jadi setiap pagi akan turun 2 malaikat yang senantiasa mendoakan setiap kita, setiap hamba. Yang pagi hari itu dia telah berinfak, didoai, ya Allah, berikan untuk orang yang berinfak pahala yang berlipat-lipat ganda. Yang tidak berinfak di pagi itu akan didoai juga oleh malaikat yang satunya lagi, ya Allah, tahanlah pahala dan jadikan hartanya ini talaf, yaitu hancur, binasa. Nah, seperti itu. Tapi hadis ini bukan berarti disunnahkan kalau begitu berinfak di pagi hari, enggak. Ya. Karena setiap orang di pagi hari udah berinfak. Ya. Infak itu ada 2. Infak yang wajib, infak yang sunnah. Yang dicela dalam hadis ini orang yang menahan infak wajibnya, sedangkan dia mampu. Ya. Pagi-pagi enggak dia kasih makan anak istrinya. Ini infak yang wajib bagi seorang suami, seorang ayah. Ya. Jangan makan pagi ini, pokoknya jangan makan ini, kalian tidak usah makan. Padahal memberi makan anak istri itu hukumnya wajib, infak yang wajib. Nah, ini dapat doa buruk dari malaikat. Paham ya? Bukan infak yang sunnah. Ya, bukan infak yang sunnah. Tapi untuk yang kebaikan termasuk infak yang sunnah. Jadi ketika kita pagi hari, nah itu kan umumnya kan nafkah itu nafkah sama, infak itu nafkah itu sama, itu ya, itu sama. Pagi hari kan istri dan anak-anak udah sarapan, itu infaknya ayah, infaknya si bapak atau si suami, dikonsumsi oleh istri, dikonsumsi oleh itu. Ini nafkah atau infak yang wajib. Nah dia dapat doa kebaikan dari malaikat. Ya Allah, lipat gandakan pahala orang yang berinfak. Ya. Makanya seorang kepala rumah tangga, seorang ayah, infaknya besar sekali, masya Allah. Itu belum yang disimpan istri, sisa-sisa belanja. Ya, sudah, mas ini sisa, simpan aja, gitu ya. Alhamdulillah, gitu. Ngasih jajan anak, ya kan? Antum semua kan kasih jajan sama orang tuanya, ya. Per bulan, per pekan, ya kan, besar kan? Masya Allah. Doakan kedua orang tuanya, ya, supaya dilancarkan rizkinya. Sudah ngasih nafkah, infak, itu infaknya orang tua. Taib, itu dia. Jadi bisa dipahami hadis ini. Bukan berarti ini juga, oh berarti ada sunnah berinfak di pagi. Enggak harus. Sehingga dipahami subuh-subuh ke masjid, masuk ke kota kan gitu ya, harus subuh. Siang enggak lagi. Enggak, bukan itu maknanya. Ya, untuk infak yang sunnah kan bebas. Ya, infak sunnah bebas. Tapi infak yang wajib di pagi hari udah berinfak dia. Setidaknya ngasih makan sahur lah. Untuk anak istrinya kalau mau puasa, wajib dia ngasih, nyediakan itu. Jika mampu, kecuali orang laki-laki atau kepala keluarga suami yang tidak mampu. Namanya tidak mampu, ya dia enggak berdosa. Tidak mampu. Dia tidak bisa bekerja, enggak bisa berjalan, mungkin sakit yang berat, tidak bisa cari nafkah. Ya enggak ada dosa lah untuk dia. Ya. Dia tidak ada dosa untuk itu. Baik. Atsani, ada yang mengatakan makna al-husna annal murada bil husna al-jannah. Kalau tadi yang pertama apa? Pahala kan begitu ya, pahala yang berlipat ganda. Nah, ada yang menafsirkan makna al-husna adalah jannah. Wa saddaqa bil husna, membenarkan adanya surga. Kenapa? Para jamaah di Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan tadi, wa amma man a'ta, orang yang gemar memberi harta di jalan Allah. Ini kan orang-orang yang membenarkan adanya pahala. Bisa dibawakan ke sana kan? Bisa. Makanya dilanjutkan wasaddaqa bil husna. Wattaqa, dia bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena dia membenarkan adanya pahala. Dia menjauhi yang diharumkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia tahu ada pahala. Dia tahu menjauhi rokok, menjauhi khamar, narkoba, ya kan? Menjauhi perbuatan mencuri, berzina, perbuatan-perbuatan keji, menjauhi itu ada pahala.
Itulah dia takwa. Memberi, dia kasih anak istrinya, ya, nafkah, dia kasih tetangganya, dia kasih teman-temannya dari bagian hartanya, dia kasih orang fakir, dia kasih orang miskin. Padahal dia capek bekerja sampai ke sana kemari untuk mendapatkan harta, tapi dia bagi untuk orang lain, dia bagi untuk istri, untuk anaknya, dia bagi untuk tetangga, ya, dia bagi untuk teman-teman saudaranya, untuk kaum muslimin, untuk fakir miskin, untuk fisabilillah. Padahal dia yang cari itu capek kan begitu. Nah, dia nggak pelit, ya, dia beri itu. Kenapa? Karena dia membenarkan adanya pahala, dia mau cari pahala yang berlipat ganda tadi. Nah, itu tafsiran yang pertama. Ada juga yang mengatakan bahwasanya makna al-husna di sini adalah jannah. Ini didukung firman Allah Ta'ala dalam surat Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang, ya, berbuat baik dengan al-husna, bagi orang-orang yang berbuat baik, ya, ahsanu, maka baginya al-husna wa ziyadah, dan tambahan. Para ulama menafsirkan ketika al-husna dan ziyadah ini digandengkan, al-husna bermakna jannah, az-ziyadah bermakna an-nazar ila wajhillah, melihat wajah Allah. Karena orang-orang yang nanti dimasukkan ke dalam surga dan mereka sudah merasakan begitu besarnya nikmat Allah di surga, Allah tawarkan, maukah yang lebih nikmat? Maukah yang lebih nikmat dari surga ini? Maka heran pada waktu itu penduduk surga. Adakah yang lebih nikmat? Engkau telah menyelamatkan kami dari neraka, engkau telah memberikan ini itu di surga begini. Maka Allah menyingkap tabir wajahnya, sehingga penduduk surga pada waktu itu mampu melihat wajah Allah. Dan pada waktu itu tidak ada yang lebih nikmat dibandingkan melihat wajah Allah. Kalah nikmat surga tatkala penduduk surga melihat wajah Allah. Nah, ini dia. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang ihsan, orang-orang yang baik, orang-orang yang berbuat baik, al-husna, bagi mereka surga maksudnya. Wa ziyadah, kata Allah, dan melihat wajah Allah. Makanya para ulama membawakan makna al-husna wa saddaqa bil husna, maknanya adalah jannah. Ats-tsalits, yang ketiga, annal murada bil husna, bahwa yang dimaksud dengan al-husna adalah qaulu la ilaha illallah, yaitu ucapan la ilaha illallah. Wa saddaqa bil husna, yakni wa saddaqa bi kalimati tauhid, membenarkan kalimat tauhid. Ini tiga tafsiran. Apa yang pertama? Tulab, jangan tidur. Apa yang pertama? Pahala. Yang kedua? Apa? Surga, jannah, ya. Ketiga? La ilaha illallah. Jadi kalau kita nanti baca ayat itu ataupun ada yang baca, langsung bisa kita bawa diri kita menghayatinya. Tadabbur itu hanyut di situ, gitu ya, menghayati supaya nggak teringat ini. Karena dalam sholat itu kan setonnya kan bisikin itu kan, ingat ini. Saya saja lagi imam itu sering begitu, ingat ini, ingat itu. Jadi kan gitu ya, lari-lari bisa ayatnya, ya. Ingat ini, ingat tadi. Oh iya, tadi janji sama ini ya, janji sama ini. Jadi usahakan menghayatinya itu. Cara bantunya itu begini, bisa memahami kalimat per kalimat Al-Quran saat dibacakan. Apalagi kalau nyimak, namanya dengar bacaan imam kan, bacaan imam nggak ngerti, nah sudahlah, daripada nggak ngerti, sudah, ya, ingat ini, ingat itu, ingat sendal, ingat di rumah, ingat belum beli pulsa istri kan gitu ya, nanti habis sholat beli pulsa gitu ya, nanti habis, iya, jadi kurang kekhusyuan itu, ya, nilai sholatnya rendah jadinya. Nah itu ya, ini untuk membantu kita. Setidaknya kalaupun tidak bisa berbahasa Arab secara ini, setidaknya bahasa Al-Quran dari juz 30 lah, minimal juz 30 itu bisa kita ketahui makna kalimat per kalimatnya. Taib. Sudah 6:30 ini. Cukup dulu ya, insyaallah sisanya nanti di
pertemuan berikutnya dikit-dikit aja, yang penting mengena, paham dari apa yang kita sampaikan dari tafsir surah Al-Lail. Demikian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.